Sebelum mulai saya ajak untuk teman-teman semua rekan-rekan kita berdoa untuk beberapa waktu ke depan ini. Bapa di dalam surga yang kami sembah, kami agungkan dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada saat ini walaupun hanya melalui jaringan online kami dipertemukan untuk bersama-sama belajar, diperlengkapi di dalam pelayanan anak khususnya di KAKR Jakarta dan Banten Tuhan. Kami siapkan hati dan pikiran kami, Tuhan tolong sehingga apa yang kami lakukan semua untuk kemudian. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus kami minta dan berdoa. Amin. Ya, salam kakak-kakak semua. Terima kasih pertama-tama kepada Kak Nilam sebagai ketua KAKR Jakarta Banten. Terima kasih juga buat Kak Firda, Kak Nani yang sudah beberapa kali berkomunikasi sehingga terlaksananya acara ini. Ya, salam kenal buat semuanya. Kalau yang Jakarta Kalimantan saya sudah kenal dengan ketuanya Kak Masta. Kalau yang KKR Bekasi Denpasar saya juga sudah kenal karena sudah beberapa kali bikin kegiatan. Tetapi buat kakak-kakak yang di Jakarta Banten ini mungkin kita baru pertama kali ketemu, gitu ya. Ya, baik. Nah, saya akan langsung saja saya tampilkan PowerPoint saya. Nanti juga ini saya akan bagikan. Ya, kakak-kakak, kita ada 2 sesi. Nanti kita akan bagi sesi pertama. Ya, sebelumnya mulai saya akan perkenalkan ini keluarga saya. Saya punya 2 anak. Mereka sudah besar-besar. Yang satu baru lulus dari Universitas Gadjah Mada, jurusan fisika nuklir, sedang mempersiapkan untuk ambil S2. Nah, saya dikaruniai 2 anak. Dan saya aktif di pelayanan anak. Dan hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang membawa kebaktian sekolah minggu online. Ya. Nah, tetapi sebelum kita membuat kontennya, membuat bagaimana sekolah minggu online, kakak-kakak saya ingin ajak melihat sekilas dulu, kira-kira. Ya. Ini kira-kira garis besar atau liturgi ya, biasa disebut untuk kebaktian online. Tentu saja berbeda dengan kebaktian offline ya. Gitu. Nah, kita bagi terdiri bagiannya. Ini bisa menggunakan Zoom aplikasi pembukaan. Jadi nanti kakak bisa menyapa. Yang kedua itu harusnya ujian, bisa semi live dengan musik, lalu firman Tuhan dan ada game dan doa. Ya. Nah, tetapi yang terpenting adalah kakak, apapun yang kita lakukan, tujuan utama kita adalah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, sebelum membuat kontennya, saya ingin ajarkan bagaimana menyiapkan cerita sekolah minggu, ya, atau menyiapkan firman Tuhan. Gitu ya. Untuk menyiapkan cerita firman Tuhan ada 3 hal yang penting perlu diperhatikan. Ya. Yang pertama itu pengamatan, 2 interpretasi atau tafsir, yang ketiga penerapan atau aplikasi. Ya. Saya ulang, jadi untuk menyiapkan cerita sekolah minggu ada 3 hal, pengamatan, interpretasi, dan penerapan. 3 langkah ini harus dilakukan secara urut karena 1 langkah merupakan dasar untuk langkah berikutnya. Nah, supaya kakak-kakak mudah memahaminya, saya akan kasih contoh saja. Ya, misalnya kita akan mengambil satu contoh cerita yang sering kali digunakan di sekolah minggu, ya, tentang domba yang hilang. Ya. Nah, bagaimana kita menyiapkan cerita ini menggunakan 3 hal tadi. Ya. Yang pertama tadi apa? Pengamatan, yang kedua adalah interpretasi, yang ketiga aplikasi. Ya. Jadi langkah yang pertama kita harus mengamati teks ayat yang kita ambil. Ya. Jadi dari kisah ini misalnya dari Lukas 15 ayat 1-7 kita tentukan ayat kuncinya. Ya. Nah, di sini kita tentukan ayat kuncinya yaitu Lukas 15 ayatnya yang pasal 15 ayat yang keempat, gitu ya. Nah, rumusnya itu menggunakan, saya singkat,
SAKDMB di dalam pengamatan ini. SAKDMB. Ya, saya gunakan lebih ke bahasa Indonesia gampang diingat. Kalau kakak-kakak sudah dengar biasanya ada menggunakan 5W 1H gitu ya. What, when gitu ya. Where begitu dan seterusnya dan how itu. Ya, tetapi saya lebih menggunakan bahasa Indonesia supaya gampang diingat itu SAKDMB ya. Nah, S atau ya S yang pertama yaitu siapakah yang terlibat. Jadi dari kisah domba yang hilang dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7, setelah kita ambil ayat kuncinya yaitu Lukas 15 ayat 4, kita lakukan pengamatan. Kira-kira siapa aja yang terlibat ya. Di situ kalau kita lihat di situ ada kamu, ada domba, ada ia ya. Jadi nanti kakak-kakak bisa catat yang terlibat kamu, kata ganti orang, ada domba, ia. Nah, ia ini siapa? Kita bedah lagi. Tetapi ada 3, kira-kira gitu. Lalu masuk pengamatan yang kedua, karena rumusnya SAKDMB berarti A. Ya. Nah, apakah yang dikatakan? Kira-kira menurut ayat kunci, gitu ya. Di sana dikatakan ada orang yang punya domba, 100 domba, kalau ada satu yang hilang, dia akan mencari domba itu, gitu ya. Nah, itu pengamatan yang kedua. Pengamatan yang ketiga, kapankah? Ya, kapan kira-kira terjadinya ini? Nah, tetapi tidak harus dipaksakan kalau memang tidak ada jawabannya, tidak usah dijawab, gitu ya. Kapan? Ya, nanti kita bisa cari. Nah, ini untuk mengetahui harus membaca konteks teks dan konteks dekat dan konteks jauh, bahkan sampai ke perjanjian lama. Lalu pengamatan yang keempat, di manakah ini terjadi? Ya, itu kisahnya di mana? Di padang gurun misalnya gitu ya. Lalu yang kelima, M, mengapakah hal ini terjadi? Karena ada domba yang hilang, gitu ya. Nah, lalu yang terakhir yaitu B, bagaimana ini bisa terjadi? Ya, bisa terjadi karena ada domba yang hilang dan pemiliknya pergi mencari untuk menemukan domba yang hilang. Ya. Jadi ini metode cara untuk melakukan pengamatan kalau kita ingin membuat sebuah cerita. Ya, kira-kira itu. Ini langkah pertama. Lalu kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu interpretasi atau tafsir. Setelah kita melakukan pertanyaan dengan 6 pertanyaan tadi, ya, siapa, apakah, kapan, di mana, mengapa, bagaimana, yang saya singkat dengan SAKDMB itu, maka kita mulai menafsirkan, gitu ya. Nah, domba yang hilang ini apa? Berbicara tentang apa? Itu bisa berbicara tentang jiwa yang hilang, bisa juga bicara tentang anak yang kesepian, gitu ya. Atau juga bisa berbicara anak yang jauh dari Tuhan, itu berbicara domba yang hilang. Atau juga bisa berbicara juga anak yang malas sekolah minggu atau ibadah, itu juga berbicara domba yang hilang ya. Ini langkah kedua. Atau juga bisa anak yang tidak taat, yang tidak setia, juga bisa disebut sebagai domba yang hilang. Nah, domba yang hilang juga bisa anak yang hidupnya merasa tidak berarti, gitu ya. Dia tidak berasa tidak berharga, itu juga bisa dikatakan tadi sebagai domba yang hilang. Lalu yang keenam, ini bisa lebih ya, tergantung. Domba yang hilang juga bisa juga ditafsirkan sebagai anak yang butuh pertolongan. Ya. Jadi tadi langkah pertama, setelah kakak-kakak mengamati, lalu dari pengamatan itu kakak-kakak coba menafsirkan domba yang hilang. Nah, kemudian langkah ketiga, itu saja tentu saja aplikasi atau penerapannya ya. Nah, aplikasinya apa? Ya, tadi diceritakan di sana domba yang hilang itu dicari gitu ya. Nah, ini berbicara juga tentang Tuhan yang mencari. Jadi kalau anak-anak merasa sendiri, ada Tuhan yang mencari kita gitu ya. Aplikasinya juga bisa ada Roh Kudus yang menolong ya. Nah, seringkali kita ingin berbuat malas, tetapi ada dorongan bisikan hati nurani yang berbicara kepada kita. Nah, yang ketiga, cara Tuhan, aplikasinya. Kalau ada anak yang malas sekolah minggu, lalu Tuhan bisa pakai teman yang lain untuk mengajak dia. Ya. Lalu yang keempat, saya hanya bikin 4, jangan sedih, karena selalu ada sahabat
yang setia, ya. Jadi gitu caranya. Jadi kalau kita ingin membuat cerita sekolah minggu, kita mempelajarinya, kita lakukan pengamatan, lalu kita lakukan tafsir, ya. Nanti kalau ingin lebih canggih lagi, lebih lengkap, Anda harus memperlengkapi dengan konkordasi, kamus, Alkitab terjemahan, bahasa Ibrani dan lain-lain, ya. Tetapi kalau di sekolah minggu tidak terlalu sejauh itu. Ini kalau untuk khotbah, kira-kira gitu ya. Nah, setelah melakukan 3 hal ini, kakak-kakak sudah punya bahan untuk diceritakan, ya. Kakak-kakak sudah tahu bahwa domba yang hilang itu adalah seperti anak yang malas sekolah minggu, ya, atau jiwa yang hilang, orang yang merasa kesepian, gitu ya. Nah, gembala atau yang punya domba itu adalah Tuhan Yesus. Ya. Karena kita sudah punya bahannya, maka langkah berikutnya kita tinggal membuat kontennya, nanti kita juga belajar bagaimana membuat videonya, kira-kira begitu. Nah, saya kasih contoh saja, misalnya kita akan membuat ibadah sekolah minggu, ya. Nanti kakak-kakak boleh buat ibadah sekolah minggu, lalu dengan ditampilkan bisa menggunakan PowerPoint seperti ini, bisa menggunakan Zoom, ya. Karena kalau Anda menggunakan YouTube direkam semua itu bisa juga, tetapi biasanya tidak interaktif, ya, gitu. Nah, kemudian kita bisa masuk di dalam pujian. Kita masuk ke cerita firman Tuhan nanti kita mulai, misalnya gitu ya. Adik-adik, hari ini kita mau belajar firman Tuhan dari kisah domba yang hilang yang diambil dari Lukas 15 ayat 1 sampai 7. Nah, tetapi sebagai ayat utamanya yaitu kita ambil dari Lukas 15 ayat 4, ya. Di sana dikatakan, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Ya. Lalu kakak-kakak bisa cerita, pesan apa yang bisa kita tangkap dari kisah ini, ya? Yaitu Tuhan selalu datang mencari jiwa-jiwa yang hilang, jiwa-jiwa yang merasa kesepian. Nah, yuk kita lihat contoh filmnya. Nah, kira-kira seperti ini.
Nah, sampai di sini mungkin ada pertanyaan dulu sebelum kita masuk praktek dari kakak. Oke. Nah, untuk menyiapkan cerita atau firman Tuhan ini mungkin ada pertanyaan dari 3 hal tadi yang saya sampaikan sebelum kita membungkusnya menjadi sebuah konten video ataupun dalam bentuk cerita animasi dan di-mix dengan video, misalnya seperti itu. Atau pertanyaannya nanti saya lanjutkan saja. Saya lanjut ya. Oke, Kak, boleh lanjut. Nah, kita lanjutkan untuk yang praktek langsung. Jadi sebelum praktek saya akan jelaskan dulu ini. Yang pertama menggunakan media podcast, gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia masih banyak yang belum begitu mengenal apa itu podcast, gitu. Tapi kalau di luar negeri ini sudah menjadi familiar sekali. Segala topik bisa dicari di dalam media podcast, ya. Media podcast ini saya menyebutnya kira-kira seperti radio internet lah, kira-kira gitu ya. Kenapa disebut podcast? Awalnya ini diciptakan oleh iPod Broadcasting. Jadi podcast itu singkatan dari iPod Broadcasting ya. Jadi gitu. Nah, ini bedanya apa dengan radio? Dia bedanya kalau radio kan kita harus mendengarkan dalam waktu bersamaan. Kalau misalnya penyiarnya siaran jam 10, kalau kita nggak dengerin jam 10 ya kita nggak akan bisa dengarkan, maka dia akan ketinggalan. Tetapi dengan podcast ini, semua media radio itu akan terekam di dalam sebuah file folder yang berurut, gitu ya. Nah, saya misalnya buat cerita nomor 1, 2, 3, 4, 5. Kakak-kakak nggak lihat, nggak pernah mendengarkan nomor 1 sampai nomor 5 cerita yang saya buat. Tapi suatu hari saya share melalui WA, kakak-kakak terima cerita nomor 6. Begitu nomor 6 ini dibuka, kakak-kakak akan bisa melihat cerita yang pernah saya lakukan dari nomor 1 sampai nomor 5. Ya. Nah, ke depan podcast ini juga akan dikembangkan dengan tampilan menggunakan video. Jadi kemungkinan besar dia akan menggeser YouTube, akan bersaing di sana, gitu ya. Karena kalau YouTube kan kalau kita nyari dia berdasarkan linknya, gitu ya. Yang lama-lama yang sudah dikirim dia akan teracak, nggak akan turun. Itu podcast. Nah, alat apa saja yang diperlukan untuk membuat podcast ini? Ya. Alat yang diperlukan, Anda bisa menggunakan laptop untuk proses editing, Anda bisa menggunakan mic, audio sebagai proses perekaman audio, mixer, mengolah dan membagi suara, dan ada software Audacity atau web editor. Yang kelima, Anda bisa menggunakan software converter, ya. Bisa menggunakan tadi salah satunya Filmora, ya. Ini alat-alat yang canggih. Tapi Anda tidak usah kecil hati. Sekarang dengan menggunakan HP saja, alat yang sederhana, Anda bisa juga menghasilkan podcast yang bagus dan yang canggih, gitu ya. Jadi Anda bisa membuat podcast. Lalu apa manfaatnya dengan kita membuat podcast? Ya, yang pertama tentu saja bisa digunakan untuk menyampaikan pesan. Ya, kalau Anda guru sekolah minggu, Anda bisa gunakan untuk menyampaikan cerita firman Tuhan. Ya, kalau Anda guru, Anda bisa gunakan sebagai sarana pembelajaran, dan tentu saja ini sebuah peluang baru untuk profesi dan penghasilan. Ya, nah ini contoh podcast yang saya buat dengan HP. Ya, kakak boleh dengarkan. Halo para orang tua dan pelayan anak yang dikasihi Tuhan. Kita perlu tahu bahwa tidak ada anak-anak yang bodoh, yang ada dia belum ditemukan oleh orang yang hebat. Menurut teorinya Howard Gardner, bahwa setiap anak memiliki minimal 1 dari 9 kecerdasan area yang ada. Nah, tugas kita adalah menemukan di mana anak-anak itu kecerdasannya, sehingga dia akan menjadi anak-anak yang hebat. Terima kasih. Salam anak hebat. Ya, itu podcast yang saya buat menggunakan HP, gitu ya. Nah, ya, melalui aplikasi Anchor FM tadi. Nah, gitu. Anda bisa juga membuat langsung melalui Spotify. Tetapi kalau Spotify itu hanya melalui Spotify. Tapi kalau Anda membuat menggunakan Anchor FM, Anda lihat dia akan di-share ke 6 jaringan termasuk Spotify tadi. Ya. Di bawah gambar saya itu ada tulisan Where to Listen, gitu ya.
di mana Anda bisa mendengarkan di 6 itu, ya. Itu adalah podcast yang terkenal di dunia. 6 itu yang bekerja sama dengan Anchor. Nah, saya juga membuat podcast untuk sekolah minggu, kalau di sekolah minggu, ya. Halo adik-adik, apa kabarnya? Tentu semuanya baik-baik saja ya. Nah, di episode 1 Kak Igria biasanya menceritakan 100 kisah-kisah favorit dari Alkitab. Tapi untuk episode 2 Kak Igria akan mengajak adik-adik mendengarkan cerita yang menarik dengan topik kisah-kisah yang dapat memberikan inspirasi dan motivasi. Nah, ceritanya yang pertama tentang kancil dan keledai. Yuk kita dengarkan sama-sama. Kisah kancil dan keledai. Pada suatu malam, kancil yang terkenal suka mencuri ketimun milik Pak Tani, dia bertemu dengan sahabatnya keledai yang tidak bekerja lagi pada tuannya. Keledai itu sudah tua dan lemah sehingga tidak dapat membawa beban. Karena itu dia pergi untuk mencari makan sekedarnya. "Keledai, ngapain kamu di sini?" tanya kancil. "Aku lapar, Cil. Dari pagi belum makan," jawab keledai. "Ya udah, kalau gitu kamu ikut aku aja," ajak si kancil. Akhirnya mereka masuk ke dalam kebun yang penuh dengan buah ketimun yang ranum. Mereka lalu makan sepuas-puasnya. Setelah merasa kenyang, keledai ingin sekali bernyanyi untuk sahabatnya kancil yang baik hati. "Sahabat, aku ingin bernyanyi untukmu." "Jangan," kata kancil, "tetap diamlah. Karena Pak Tani akan bangun. Suaramu juga tidak cukup merdu untuk menyanyi," nasihat kancil kepada keledai. "Ah, kancil, kau berkata demikian karena tidak pernah mendengar aku menyanyi," protes keledai. "Suaraku tahu nggak paling merdu di antara semua kerabat berkaki 4. Kancil berusaha memperingatkan keledai berkali-kali, tetapi keledai terlalu percaya diri. Dia tidak mendengarkan nasihat sahabatnya. "Ah, dasar kamu, Cil. Engkau tidak mempunyai cita rasa untuk musik. Aku akan bernyanyi untuk diriku sendiri aja lah," kata keledai itu. Lalu keledai itu mengeluarkan bunyi yang keras sebagaimana yang dia pikirkan sebagai suara yang paling merdu. Bunyi keledai itu membangunkan Pak Tani dan akhirnya menangkap keledai itu dan memukulnya dengan kayu. Kemudian mengikat keledai itu pada sebuah batu besar di lehernya. Sementara keledai berjuang melepaskan diri, kancil telah lari. Nah, itulah adik-adik kisah tentang kancil dan keledai. Pesan dari cerita ini, oleh karena itu kita harus mengenali dirimu sendiri dan dengarkanlah nasihat baik dari orang lain. Karena firman Tuhan di dalam Amsal 19 ayat 20 juga berkata, "Dengarkanlah nasihat dan terimalah didikan supaya engkau menjadi bijak di masa depan." Baiklah adik-adik, sampai jumpa lagi di kisah berikutnya. Ya, itu tadi podcast yang saya buat menggunakan HP. Nah, sekarang siapkan HP-nya, mari kita praktek. Sudah siapkan HP-nya, kita akan membuat podcast. Jadi kakak-kakak bisa buka menggunakan HP, yaitu aplikasi Anchor FM yang ada logonya seperti ini ya.
Mungkin kemarin kan sudah dikasih tahu dengan Kak Firda. Nah, apakah sudah bisa buka Anchor FM-nya? Kalau belum berarti kakak-kakak harus sign up dulu, ya, masukkan email atau menggunakan Facebook. Biasanya dia minta seperti itu. Ya. Nah, setelah dia terbuka, maka nanti tampilannya akan seperti ini. Ya, ya setelah diinstal maksud saya, setelah diinstal di HP kakak-kakak ada logo warna biru ini. Ya. Setelah di-download dari Play Store, diinstal, kemudian silakan dibuka aplikasi Anchor FM-nya ini. Nah, sekarang sudah terbuka seperti ini. Ya, kalau punya saya ini karena saya sudah punya 11 cerita. Ya. Nah, untuk memulainya, kakak-kakak tinggal tekan tombol plus yang di dalam lingkaran ada warna ungu itu. Ya. Untuk membuat rekaman suaranya. Kira-kira gitu ya. Nah, silakan dicoba. Misalnya nanti tekan plus begitu, ya. Lalu dia akan keluar gambar mic. Nah, ini sudah siap untuk merekam suara. Ya. Jadi kalau kakak-kakak mau merekam, bisa juga siapkan ceritanya. Ya. Kalau sudah siap, silakan tekan tombol mic-nya itu, maka dia akan mulai proses merekam, ditandai dengan waktu. Ya, nanti berapa menit. Nah, podcast ini tidak ada batasan waktunya. Ya. Anda mau rekam 1 jam juga boleh, setengah jam boleh, ya 5 menit juga boleh. Nah, oke. Kemudian setelah Anda rekam, Anda bisa berhenti dengan menekan tombol kali atau cross di bawah itu warna oranye. Ya. Kemudian Anda sudah punya sebuah hasil rekaman. Nah, sebelum Anda mengpublish atau mengupload, Anda bisa melakukan tes dulu, mendengarkan hasil rekamannya, ya. Kemudian kalau kira-kira rekamannya sudah oke, atau ada bagian nanti yang mau dibuang, dipotong, kira-kira itu sudah selesai, lalu ingin ditambahkan dengan musik latar, background, supaya lebih manis, lebih bagus, dikasihkan musik backgroundnya, ya. Nah, di Anchor FM ini juga sudah disediakan musik latarnya, gitu ya. Jadi kakak-kakak tinggal di sana pilih, ya. Jadi untuk menggunakan musik latarnya sudah ada, tinggal tambahkan musik latar. Lalu di situ ada banyak sekali, nanti Anda bisa scroll ke bawah, Anda bisa lihat pilihan-pilihan musik latarnya. Dan sebelum ditambahkan ke rekaman yang sudah Anda buat, kakak-kakak juga boleh dengarkan dulu musiknya. Di play dulu, kira-kira ini musiknya kok kurang cocok, saya nggak mau pakai yang ini, saya mau coba yang lain dulu. Boleh dipindah, dicari gitu, ya. Kemudian kalau sudah kira-kira ada yang mau dipilih, tinggal ditekan tombol plus yang di dalam lingkaran itu, ya. Maka nanti musik latar itu akan ditambahkan menjadi background rekaman kakak-kakak yang tadi kakak-kakak sudah buat, ya. Nah, selanjutnya kakak-kakak setelah Anda membuat musik latarnya, ya, kemudian bisa didengarkan juga lagi, dan kemudian setelah ditambah musik latarnya, kakak-kakak bisa memberi nama tadi untuk podcastnya, tambahkan ke episode, kasih nama rekamannya, misalnya Anak Hebat, ya, lalu simpan, ya. Nah, kemudian bisa diterbitkan linknya Anda bisa bagikan seperti yang saya bagikan di grup kemarin, itu linknya, ya. Jadi nanti orang lain bisa mendengarkan podcast ini, ya. Nah, ini contohnya podcast saya yang linknya yaitu https Anchor FM Indra Siswanto yang saya buat, lalu ini saya share melalui WA, ya. Sehingga nanti orang lain begitu di WA klik maka akan keluar podcast seperti ini. Halo para orang tua dan pelayan anak yang dikasihi Tuhan. Kita perlu tahu bahwa ini tadi Anda dengarkan melalui podcast tadi, ya. Oke, kakak-kakak silakan ada pertanyaan sambil mencoba, ya. Tidak sesuai yang dibayangkan. Jadi kakak-kakak bisa membagikan cerita, membagikan firman Tuhan, pesan-pesan gitu ya, melalui podcast atau radio internet ini.
Kira-kira gitu. Ya. Nah, kalau nanti mau di mix dengan video, sekalian bikin untuk YouTube, sekalian bikin untuk podcast, kita akan masuk sesi berikutnya menggunakan aplikasi Filmora. Kira-kira gitu. Ya. Silakan Kak, saya buka pertanyaan dulu, takutnya kejauhan nanti lupa. Kak Sari Iya. mau tanya ya. Oke, boleh Kak. Iya. Bang mau tanya dong, itu berarti podcastnya itu dalam bentuk nggak video ya? Ya, podcast itu masih audio. Masih audio ya, dan itu bisa di screen melalui WhatsApp. Bisa di Kalau share untuk YouTube, YouTube bisa. tapi bentuknya cuma audio doang ya? Ya, nanti kalau di YouTube, kalau Anda pernah lihat beberapa di YouTube itu dia misalnya bercerita tentang Thomas Alva Edison, gambarnya hanya gambar foto-foto saja, bukan berupa video, berupa slide, kira-kira gitu. Oh gitu. Untuk untuk lamanya podcastnya bisa sampai berapa jam? Tidak ada batasan. Punya saya rata-rata setengah jam podcast saya. Oh oke deh. Oke bujur Bang. Oke, ada lagi? Ada lagi? Mau Selain saya Kak dong? Sari? Kak Mika ya? Ya, Mika. Oke, Kak Mika silakan. Cara menyimpannya supaya di HP dia nggak terlalu banyak makan memori, gimana ya, Bang? Disimpan di Google Drive. Jadi kakak bikin email, ya, bikin email nanti di HP itu pilihan simpannya masukkan di Google Drive. Ya, jadi dia tidak akan tersimpan di HP-nya. Kira-kira gitu. Terima kasih. Mau tanya dong. Ayo Kak, siapa nih ya? Kak Lucy ya? Ya, Ayo Kak, silakan. Pak mau tanya. Tadi kan saya sudah nyobain merekam suara ya. Sudah masukin musik juga sudah. Lalu dia muncul terbitkan episode. Ya. Ada judul episode, kemudian deskripsi episode. Itu ada season tagarnya, ada season tagar. Bisa diulang Kak? Nggak kedengaran, agak tadi berisik. Gimana? Oke, tadi saya sudah merekam suara saya, sudah merekam ada background suara juga sudah. Oke. Lalu setelah itu tadi saya mau share gitu ya, udah nge-share sih, udah. Terus kemudian muncul dia terbitkan episode, jadi ada tulisan itu satu segmen tuh 36 detik, ada di bawahnya judul episode, deskripsi episode, kemudian ada season tagar, ada episode tagar. Itu gimana ya prosesnya setelah saya lakukan yang tadi? Sebaiknya kakak simpan dulu, gitu kan? Ya. Nanti kan bisa dipanggil ya filenya itu. Setelah tadi mau dipublish atau bisa juga kalau yakin langsung boleh langsung dipublish boleh. Nah, episode sama segmen tadi kan saya waktu cerita yang kancil dan keledai tadi itu adalah episode kedua saya, tetapi segmen pertama gitu. Kira-kira gitu. Sedangkan saya sebelumnya punya 100 cerita yang saya sebut dengan episode pertama. Nah, episode itu seperti bab lah kira-kira gitu, bab 1, bab 2, bab 3. Lalu di dalam bab itu ada segmennya, cerita-ceritanya tadi, kira-kira gitu kan. Oke. Siap. Terima kasih. Oke, Kak Lucy. Kak ini ya, Kak Deska ya mau tanya? Atau Kak Nanda Tiwi? Iya, Iya, Kak, saya silakan. sama Deska di sini mau tanya. Tadi kan saya rekam barusan tadi, lupa masukkan background suaranya ya. Jadi gimana cara menggabungkannya? Oh bisa, tinggal dipanggil aja, nanti tinggal masuk ke tambahkan musik latar kan, begitu. Iya. Ya, Oh, bisa dipanggil. bisa. Gitu. Selama belum dipublish, Iya, ya masih bisa diedit gitu. Kira-kira gitu. Oke Kak, sudah cukup Kak? Oke. Satu lagi dong. Oh iya boleh. Bagaimana perangkat apa yang dibutuhkan supaya suara kita jernih kedengarannya, tidak terganggu dengan sound system? Ada software namanya kalau di laptop Audacity ya. Apa Kak namanya? Audacity ini bisa membuat editing yang bagus. Ini rata-rata YouTuber apa itu dia pakai ini karena ini free, gitu ya.
Kakak bisa lihat di sini ada Audacity. Ini paling mudah digunakan. Ya. Jadi Anda tinggal rekam di sini suaranya gitu ya, diklik merah gitu. Halo selamat pagi adik-adik, apa kabar? Gitu ya. Nah ini kan masih suara asli. Kalau saya play, gitu ya. Kalau saya play masih suara aslinya. Halo selamat pagi adik-adik, apa kabar? Gitu ya. Nanti kalau ada suara motor, suara berisik-berisik, kita ini yang ada grafik kecil-kecil yang suara berisik ini kita bisa blok, gitu ya. Untuk membuang noise-nya. Nah, di sini lalu kita bisa ada kasih efek, kita pilih reduce noise itu, noise reduction itu, ya. Kita pilih di sini, lalu kita get noise profile. Jadi kita ambil contoh suara yang berisik itu. Nah, baru akan kita gunakan membuang semua suara yang ada di semua rekaman. Kira-kira gitu. Kita kasih efek lagi, noise reduction lagi, maka kita oke, maka suaranya akan dibersihkan yang berisik-berisik. Ya. Lalu misalnya Anda dengar suaranya masih asli seperti ini. Halo selamat pagi adik-adik, apa kabar? Lalu saya tambahkan efek seperti di ruangan misalnya reverb ini, ya. Begitu saya oke, ya. Coba saya dengarkan. Halo selamat pagi adik-adik, apa kabar? Ya, suaranya sudah berbeda ya. Nah, Anda mau kasih treble-nya, di sini tinggal kasih efek. Ini ada bass dan treble-nya. Mau ditambah bassnya, style treble-nya, tinggal diatur saja. Kita akan mendengarkan tentang firman Tuhan dari Amsal 1 ayat 7. Ya, ini kalau menggunakan laptop, tapi kalau menggunakan HP nanti menggunakan menggunakan web editor, kira-kira. Ya Kak? Jelas? Baik, web editor ya. Tapi kalau yang di podcast ini sendiri, kita nggak bisa, kalau misalnya terjadi kesalahan dalam pengucapan, kita harus ulang dari awal atau bisa diedit di podcast sendiri, atau harus pakai perangkat lain lagi? Tidak, podcast itu hanya fasilitas dia dikasih untuk merekam dan memberikan background saja. Oh, jadi kalau kesalahan mesti diulang dari awal ya? Ya, atau dipotong misalnya begitu pakai web editor tadi. Oh, pakai web editor kalau untuk edit ya? Nah, kalau di laptop saya sukanya pakai Filmora paling gampang. Baik, makasih Kak. Ada lagi? Gampang kan? Sudah pasti bisa. Gitu. Ya, ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau Satu, komentar? Bin. Iya, Bang? Pak Igria mau nanya. Ya. Tadi kan kalau disimpannya di Google Drive. Ya. Kalau mau di-share ke WA, itu link Google Drive-nya di-share ke WA-nya. Gimana? Bukan. Itu file yang disimpan di situ. Kalau kan sudah jadi, misalnya disimpan di Google Drive, kita impor dulu baru kita publish. Kalau kita belum publish itu belum masuk di podcast ya. Gitu. Oh. Jadi nanti impor dulu dipublish gitu kan. Nah, nanti begitu sudah publish di podcastnya, itu nanti kita setel. Nah, itu kayak di YouTube itu kan, kalau kita setel YouTube kan kita ambil linknya di atas di copy. Itu yang dibagikan di WA. Kira-kira gitu. Kalau kita mau share di WA, linknya seperti apa? Disetel dulu podcastnya, begitu. Atau ini saya kasih contoh ya, misalnya ini kan, ini nanti podcastnya kan, mereka kan masuk podcast dulu, gitu kan. Ini kalau pakai laptop, gitu ya. Lalu nanti tinggal di view publik begini, gitu. Nah, nanti kelihatan nih, ada rekaman-rekamannya apa saja, cerita-ceritanya ada di sini banyak sekali.
Yang di-share mau yang mana atau semua? Kalau semua ya saya blok aja ini podcast saya. Tapi kalau saya hanya share yang cerita ini berarti saya hanya style yang ini. Halo, kita jumpa lagi di kumpulan kisah-kisah yang dapat Gitu. Jadi tinggal yang mana? Kayak sama YouTube sebenarnya prinsipnya sama. Oh gitu. Jadi yang buka itu yang orang yang terima WA dia harus punya podcast dulu ya Pak? Dia biasanya enggak juga, kalau Spotify dia bisa. Saya pernah kirim podcast saya, dia buka langsung connect, buka sendiri. Otomatis. Oh bisa langsung by WA sistem gitu bisa ya Pak? Iya, di HP bisa. Ya. Oke Pak, makasih Pak. Oke Bang Juna. Ada lagi teman-teman yang mau bertanya atau kurang jelas sebelum lanjut ke informasi selanjutnya mengenai podcast? Ada yang kurang jelas? Apa sudah jelas semuanya? Atau mungkin sambil jalan kali ya Kak Indra, nanti kalau ada nanti kalau ada pertanyaan boleh melalui chat ya. Ya, chat atau di raise hand ya. Oke Kak, boleh lanjut. Oke, kita akan lanjut menggunakan Filmora ya. Ya, kakak-kakak saya sering menggunakan berbagai macam aplikasi. Jadi dengan Filmora ini Anda bisa membuat 2 konten sekaligus, yaitu nanti untuk YouTube sama podcast, gitu ya. Jadi podcast itu kelebihannya biarpun Anda filenya video, waktu Anda upload di Anchor, gitu ya. Kalau Anda menggunakan aplikasi Anchor, itu dia hanya diambil suaranya saja. Tapi kalau di Spotify nggak bisa, ya. Oleh karena itu saya anjurkan Anda kalau ingin bikin podcastnya pakai Anchor FM, gitu ya. Ya sebenarnya ada banyak aplikasi yang lain. Kalau Anchor FM ini Anda bikin video lalu Anda upload di Anchor FM, maka dia akan split sendiri, dia ambil suaranya. Ya. Nah, saya sudah menggunakan KineMaster, dia yang paling canggih itu Sony Vegas, yang untuk edit film-film sinetron gitu ya. Canggih tapi berat, terlalu ribet juga, banyak icon-iconnya. Nah, saya mulai beralih menggunakan Filmora Wondershare 9 ini. Ini sangat gampang digunakan dan mudah sekali. Ya. Nah, ada 4 pokok saja yang ingin saya ajarkan. Yang pertama inset. Fasilitas inset itu Anda bisa menyisipkan gambar, teks, audio, video yang ingin diedit gitu ya. Kemudian memberikan efeknya itu crop. Kemudian ada fasilitas green screen. Green screen itu kalau Anda shooting mengambil gambar di belakangnya layarnya itu hijau, lalu Anda bisa ganti nanti backgroundnya. Anda bisa ganti sedang seperti bermain di pinggir pantai gitu ya, atau Anda sedang berjalan bersama-sama dengan singa, itu efek green screen, kira-kira gitu. Nah, film-film Hollywood itu kebanyakan dibuatnya dengan efek green screen ini, gitu ya. Seperti terjun dari pesawat misalnya gitu. Sebenarnya dia nggak terjun dari pesawat, artisnya yang gantung di tali dia pinggir-pinggir di situ, tapi belakangnya layarnya hijau, lalu nanti digabungkan. Nanti akan saya kasih contoh efek green screen ini, ya. Lalu Anda bisa mengekspor file, jadi file apa aja Anda bisa rubah dan Anda bisa pisahkan. Misalnya tadi saya ingin membuat lagu sekolah minggu Tuhan Yesus terima kasih misalnya. Itu ada videonya misalnya, tapi saya hanya perlu suaranya saja, maka saya ekspor adalah suaranya menjadi MP3. Tetapi kalau saya ingin menginsert video ke dalam PowerPoint yang lebih aman, saya harus menggunakan file jenisnya ekspor menggunakan WMP, ya. Nah, kalau Anda ingin share, kalau share itu kalau di WA kan dia maksimal kalau foto dan video itu hanya 64 KB, tetapi kalau dokumen itu hanya 100 KB. Lalu kalau Anda buat video tiba-tiba dia 200 atau 500 KB, itu kan nggak bisa di-share melalui WA. Nah, itu bisa dikompres menggunakan aplikasi namanya Handbrake, ya. Saya juga sudah share kemarin melalui email Handbrake. Jadi saya misalnya bikin video tahu-tahu 1,5 giga begitu ya. Nah, oke. Saya kompres pakai Handbrake supaya saya bisa share melalui WA. Kira-kira gitu ya.
coba saya kasih contoh praktek menggunakan Filmora. Ya. Oke, saya akan minimize dulu, saya share screen dulu ya. Ini Filmora 941 ya. Ini yang kemarin saya bagikan. Ya. Kemarin itu ada Filmora 3, ada Filmora free download. Ya. Itu yang free download itu ya gratis, nggak berbayar. Kali ini berbayar. Jadi kalau Anda ingin pakai yang berbayar, nanti Anda tinggal, saya sudah bagikan itu. Ya. Jadi kemarin saya beli satu set itu yang asli 500. Ya. Nah nanti akan tampilannya seperti ini. Anda ingin bisa membuatnya dengan new project. Ya. Dia akan tampil seperti ini. Nah, ini adalah tampilan Filmora. Jadi ada menu media. Ini gambar-gambar video yang paling atas itu, ada lihat ke kiri. Itu gambar-gambar yang ingin Anda sisipkan. Gitu ya. Misalnya saya ingin menambahkan sebuah video yang ingin saya edit. Gitu ya. Jadi Anda tinggal pilih plus saja di sini. Plus, lalu video di mana? Ya, di sini misalnya saya ingin ambil domba yang hilang. Saya open di sini. Oke. Nah ini sudah kelihatan. Saya tinggal bisa tarik aja nih. Saya taruh di sini. Ini track namanya, track video 1. Dia akan ada di sini. Lalu ini resolusinya. Ya, saya anjurkan Anda menggunakan 1920, 1080, 25 fps supaya resolusinya tajam. Nah, Anda bisa langsung play. Kalau Anda play begitu dia akan kelihatan. Dan ini Anda bisa potong gambarnya ya. Anda misalnya ingin ambil, cara potongnya gampang. Jadi kalau ini Anda bisa tinggal play di sini. Ini dia jalan. Anda lihat di situ ada jalan yang merah ini gambarnya. Nah, kalau Anda ingin potong ya Anda tinggal matikan di sini. Anda tinggal geser-geser gini. Misalnya taruh di sini, Anda tinggal klik guntingnya ini. Begitu Anda gunting, yang ini bisa Anda klik kanan, Anda tekan delete di sini, menghapus. Ya. Maka dia akan terpotong di sini. Ya. Kalau Anda ingin kasih misalnya gambar atau musik, Anda kasih audio, di sini ada audio. Ya. Nah, Anda tinggal cari di sini ada macam-macam audio yang sudah disediakan, atau Anda ingin impor juga boleh. Anda tinggal ambil dari laptop, Anda di sini saya pilih sound misalnya, saya open, maka dia akan keluar suara di sini, saya taruh di sini track bawahnya. Ya. Nah, kalau saya putar, maka dia lalu saya taruh di sini, kemudian ini lagunya terlalu panjang, saya potong, ini saya buang, klik kanan, saya delete, ya, hilang. Ya. Kalau Anda ingin kasih kata-kata, di sini berarti ada title, nah di sini ada pilih, tinggal dipilih, Anda ingin pilih yang mana, Anda tinggal tambah tracknya. Ini kan baru track 1 untuk video, Anda tambah di sini, add video track, ya. Jadi nanti ada untuk meletakkan tulisan ini, kira-kira gini tulisannya, ya. Nah ini misalnya Anda ingin ganti tulisannya apa? Domba yang hilang misalnya gitu kan. Oke, begitu Anda oke, dia akan masuk di sini. Ya. Ini bisa dipindah-pindah, bisa ditaruh di sebelah kanan, tergantung Anda tinggal geser aja. Ya. Nah ini Anda tracknya ini akan berjalan sepanjang video misalnya tulisan ini. Kemudian Anda tinggal play, dia sudah jalan. Itu contohnya misalnya gitu. Atau Anda ingin kasih efek transisi. Nanti kalau ada video lagi di sini, misalnya, ya, Anda bisa tambah lagi, ada video lagi di sini, tambah. Yang ini saya potong misalnya begini. Ya, ini saya delete. Ya, supaya ini kan kalau di saya setel di sini, saya lihat pindahnya kan langsung pindah ya. Nah, tapi kalau saya kasih slide seperti di PowerPoint itu kan ada transition, perpindahan slide. Saya kasih ini, saya taruh di tengahnya. Ya. Lihat Anda lihat, taruh tengahnya, tengah. Jadi begitu dia akan slide, dia akan terlihat perpindahannya seperti itu. Ya. Oke. Nah nanti dari sini Anda tinggal bisa ekspor. Kalau sudah jadi cara gampang di sini ada fasilitas ekspornya.
Begitu diekspor ada pilihan mau jadi formatnya apa, mau MP4, mau MP3, MPEG ya, tinggal diekspor, pilih setting foldernya, kasih nama filenya, ya. MP4 begitu diekspor dia nanti sudah jadi sebuah video yang Anda gabungkan ya, kira-kira gitu. Oke, apa kan nggak terlalu sulit? Ada yang mau tanya dulu boleh Kak? Kak Idrea? Masih sih, ada yang mau tanya dulu boleh Kak sebelum lanjut? Atau mau nanti? Boleh ya? Yuk, tadi ada yang mau tanya Kak Rika? Ya, makasih. Saya dari GPKP bersama Kak Tea di sini, Kakak Mamat ya. Ini Kak Idrea, tadi kan untuk Filmora, kan kalau Filmora itu kita masukin setelah kita dapat audio, video visualisasi kan kita tanpa audio. Nah, kemudian kan audio ini kita potong tuh. Nah, pas kita potong audio kan kadang nanggung nih Kak dengan film kita. Jadi suaranya tiba-tiba udah selesai, atau suaranya masih gede gitu. Nah itu supaya dia kelihatan halus, gimana ya Kak suaranya supaya kesannya menurun gitu suaranya. Kalau kita potong lagunya kan video, gimana caranya Kak? Iya, jadi dia mengecil lama-lama gitu, hilang gitu. Saya kasih contoh. Ini saya buang dulu aja ya, oke, supaya oke, saya ambil contoh ini tadi kan. Nah, dilihat sini, kakak lihat di track audionya ya, suaranya ya, gitu. Ini bisa saya tinggikan, saya bisa besarkan, gitu. Ini misalnya kakak tidak ingin nanti di bagian ini audionya tinggi, misalnya ini kan saya di bagian akhir. Ini saya contohnya audionya, misalnya sampai di kira-kira nanti di sini audionya mau dibikin lembut, misalnya gitu kan? Ya, lama-lama habis gitu kan? Nah, kakak bisa potong di sini, gitu. Nanti akan kelihatan itu ada garis, ya. Nah, ini kakak bisa turunkan di sini. Bisa turunkan atau bisa juga melalui setelan di sini. Ini di setelan smooth gitu loh Kak. Ya. Kelihatan smooth gitu kan. Nah, coba kakak dengarkan, ini saya kecilkan ya. Dari sini kan besar nih suaranya. Dia berubah kan? Kakak bisa dengar? Atau nanti bisa diatur di sini. Di ini ada gambar audio mixer ini, kakak klik. Di sini akan kelihatan nih suara mana yang mau dikecilin, suara utama, masternya digedein, background, audio 1, audio 2-nya mau lembut, audio 3-nya makin besar, misalnya gitu. Di sini ada setelan. Oh iya. Oh oke. Ya. Jadi bisa juga melalui di sini, juga bisa. Tapi saya biasanya suka langsung di sini audio mixernya ini. Nanti kan misalnya ada audio lagi di sini, ada audionya audio 1, audio 2. Ini kan tracknya cuma satu nih. Kalau saya tambah lagi ada track audio lagi, maka di sini ada lihat ada gambar notasi lagu itu. Ini adalah file audio 1, file audio 2. Ya. Nanti tinggal dilihat di sini aja. Nah, audio 1, audio 2, audio 3 gitu ya. Ini kan kelihatan nih. Video 1 suaranya mau saya lembutin gitu ya. Nah, audio 1-nya saya mau lembutin, audio 2-nya agak kenceng, kira-kira gitu. Track sekian. Kira-kira gitu. Bisa diatur di situ Kak? Jelas? Sekalian boleh sekali lagi Kak? Gimana? Itu kan bisa dapat yang kayak domba yang hilang. Kalau kita mau dapat banyak contoh-contoh gambar untuk pengajaran atau video-video
yang animasi seperti itu di mana ya kayak ngambilnya ya? Ngambilnya? Heeh. Ya, kakak download dulu di Heeh. ya di YouTube itu kan banyak sekali. Di YouTube kan banyak kan? Nah, tahu nggak cara download di YouTube? Pakai Y2M Mate, Y2Mate namanya paling gampang. Kalau itu biasanya audio aja kan Kak? Kalau maksudnya untuk yang ini visualisasinya, Oke. yang visualisasi gambar-gambar domba yang hilang tadi gitu. Maksudnya mau ambil video gitu dari internet? Ya, video-videonya. Iya, video-videonya. Saya kasih contoh aja lah supaya gampang. Pak, saya share dulu yang tadi. Sudah keluar ini ya? Sebentar saya cek dulu. Sudah. Udah. Nah, ini kan ini file YouTube misalnya. Nah, kalau yang downloadernya pakai yang ini. Tapi bukan yang guru ya, tapi pakai yang mana? Yang ini. Lihat, bisa kelihatan? Y.com ya. .com ya? Ya, bukan yang guru ya. Nah, pakai yang .com belakangnya ya? Iya. Kan nanti keluar ini. Ini kan kita tinggal putar videonya yang mana. Misalnya mau putar yang misalnya David dan Goliat ini saya putar dulu. Kan nanti keluar dia. Sini. Ya kan? What is 3 plus Ini tinggal 4? di-blok aja ininya. Check your answer here to earn fun Di atas packs. itu tinggal di copy. 3 plus 4 is equal to 7. Di sini tinggal di paste. What is 8 plus 2? Oke, yang ini saya tutup ya. Oke. Nah, dia sudah keluar kan, tinggal di start saja. Ini sudah keluar, mau diambil dari bentuk audionya aja atau video. Kalau tadi video lagu kita perlu MP3-nya aja ya, tinggal pilih MP3-nya gitu kan. Gitu. Tapi kalau enggak ya pilih video ini, dia tinggal download aja di sini. Begitu di download, gitu, dia sedang convert. Ini warnanya hijau selesai, ya. Lalu di sini download MP4, nanti di sini akan lihat pojok kiri sudah turun ya, sudah keluar nanti hasil downloadnya. Ya. Nah, ini begitu di download, nanti dia akan keluar di bawah. Ya. Sudah hasil downloadnya ini sedang jalan di pojok kiri bawah 81,2 itu hasilnya masih jalan 6,4. Itu cara downloadnya begitu. Nah, nanti hasil downloadnya ini Anda tinggal potong, Anda tinggal ambil suaranya, Anda tinggal ambil ini, ya. Nah, kita ini ya, sudah kelihatan. Kita kembali ke Filmora. Saya akan tambahkan, saya di sini tinggal double klik aja di tempat yang kosong, maka dia akan masuk ke folder yang kita cari. Misalnya saya tadi yang baru download adalah mana tadi? Belum selesai ya downloadnya tadi. Oh ini, misalnya ini adalah yang saya download tentang sebentar ya, kita ceknya dulu. Ini sudah ada, saya taruh di sini. Ini kan aslinya. Ini kalau saya play. I have examined this man, and he is innocent. Pilate argued. I will have him whipped, but then I will release him. Ya. Nanti Anda bisa, suaranya kalau mau dibuang, tinggal diturunkan aja di bawah. Saya lihat ada bawah itu ada gelombang tuh, tinggal diturunkan, gitu ya. Nah, ini nanti Anda tinggal ekspor. Jadi nanti nggak ada suaranya dia, suaranya bisa kita isi sendiri. Kira-kira gitu.
Itu Kak, kalau kita mau download dari YouTube, itu kan bahasa Inggris. Nah, kita bisa ambil videonya aja, lalu suaranya kita rekam sendiri, lalu kita nanti gabungkan ke film itu. Jadi buat cerita sudah berapa bahasa Indonesia ya, kira-kira gitu. Jelas Kak? Ada pertanyaan? Kak Rika, udah jelas Kak? Kak Rika? Ya. Sudah cukup untuk pertanyaan saya sudah jelas. Oke, Jadi Kak. dapat wawasan tambahan. Ya, wawasan baru ya Kak. Ya, tambahan lah kan. Yang paling penting kan kita tahu di mana untuk ngambil film-film mau videonya kan, karena mau bikin ilustrasi kalau nggak ada bahannya kan bisa juga kita bikin sendiri animasinya gitu. Ya. Iya, betul. Oke Kak. Tadi ada lagi pertanyaan dari Kak Helen ya, Kak Helen dari Lunggun Tangerang. Oke, thank you Bina. Dengar suara saya? Enggak, Kak, kurang Kak, agak sama-sama agak lebih kenceng lagi sekarang bunyinya. Sebentar ya. Suara gue kan kayak dulu mungkin. Halo? Agak tiga sedikit. Halo Kak? Ya, oke. Kedengeran nggak? Kedengaran? Saya jelas. Ya udah, coba. Oh kakak jelas ya? Jelas. Ya, yang penting kakaknya aja yang lain nggak apa-apa. Yang lain nggak perlu ya. Dasar. Aku kan mau nanya gini Kak, kan selama ini saya sudah pakai aplikasi Kenmaster ya, untuk edit video, gambar dan segala macam. Kira-kira ini kalau Filmora ini ada nggak bedanya sama Kenmaster gitu? Karena kan kalau yang tadi sekilas saya lihat dari yang Kak ajarin, nggak jauh beda sih sebenarnya dengan apa yang selama ini saya sudah lakukan di Kenmaster gitu. Jadi kalau memang ada perbedaan itu yang seperti apa? Tadi ketika saya pakai Filmora malah agak bingung ya, karena yang biasa pakai di Kenmaster di Filmoranya itu agak bingung nih harus yang mana gitu. Ya, karena cuma ingin tahu aja sih bedanya apa gitu. Kalau memang bisa pakai Kenmaster juga kan berarti memang nggak tahu juga gitu saya. Nah, terima kasih Kak. Ya, prinsipnya hampir sama gitu. Dan apalagi kalau sudah terbiasa dengan Kenmaster, memang untuk berpindah itu kan nggak susah gitu. Nah, dulu saya juga pemakai Kenmaster, ya. Tapi di Filmora ini agak enteng sebetulnya, dia nggak terlalu berat seperti Kenmaster. Nah, tapi kalau komputernya RAM-nya tinggi juga nggak terlalu berpengaruh, gitu ya. Nah, kalau pakai yang komputernya pas-pasan misalnya gitu, RAM-nya gitu, ya mungkin bisa nanti kelihatan beda kecepatan loadingnya menggunakan Filmora dan Kenmaster. Nah, saya nggak tahu, saya belum coba di Kenmaster ada fasilitas screen nggak, chroma key namanya. Ada juga ya. Ada. Oke. Ya, berarti ya hampir sama. Semua fasilitas Adobe Premiere, kemudian Kenmaster, Julid, gitu kan, hampir sama lah kira-kira. Sekarang ini kan tinggal kebiasaan, tetapi saya beralih menggunakan Filmora karena menurut saya lebih nyaman dan lebih mudah Filmora. Tapi kalau sudah familiar dengan Kenmaster, saya pikir ya nggak masalah. Saya hanya melihat selama ini dengan komputer saya yang jadul gitu, itu agak enteng kira-kira loadingnya gitu. Mungkin ini kali Pak itu ya, ekspornya saya nggak tahu di Kenmaster ekspor dalam bentuk MP3 atau MP4 bisa nggak ya? Kayaknya di Kenmaster nggak bisa Bang, saya cuma pakai jadi cuma MP4 edit cuma MP4 aja. Oh gitu. Berarti di situ juga bedanya. Ya. Kalau di Filmora semua ada. Filmora itu tadi saya lihat dia ada yang untuk langsung share ke YouTube, kemudian ke ini. Tapi kalau untuk Kenmaster dia diekspor doang. Oh iya. Soalnya kita mau bayar. Kalau yang free kita cuma ekspor doang untuk jadiin video. Ya. Ya salah satunya mungkin saya ekspornya belum perhatikan di Kenmaster.
Nah, kalau di Filmora lebih banyak pilihan. Mungkin salah satu kelebihannya itu. Yang pasti mungkin kalau di KineMaster itu mungkin ini ya Pak Igre. Yang pasti kalau di KineMaster itu tidak bisa dikerjakan di laptop. Kalau di Filmora kan dia bisa ngedit di laptop, lebih apa ya istilahnya, lebih nggak kecil gitu layarnya. Kalau di handphone kan terbatas dengan nyari-nyari datanya gitu. Ya, itu masalah ini aja, soal kebiasaan. Kalau generasi net ya dia biasa di HP kan. Kalau generasi X seperti saya ini, waduh, buka HP aja bisa mencet huruf S, kepencetnya huruf A gitu. Tapi kalau generasi net, generasi digital mungkin dia lebih familiar menggunakan HP. Itu sebenarnya hanya kebiasaan aja sih. Maaf, ada suara pertandingan bola di mana ya? Ada lagi teman-teman yang mau bertanya? Ini ada pertanyaan Kak Nika ini Kak. Oh iya. Ya. Ya, ada 4 pertanyaan ya. Ya, ini ada satu, apakah download dari YouTube tidak melanggar copyright? Ya, kalau di YouTube itu gimana ya? Copyright itu ya sebetulnya dia ada hak patennya gitu ya. Kalau kita gunakan untuk pribadi, saya pikir tidak masalah. Tapi kalau digunakan untuk komersil lagi, ya kita melanggarnya. Toh kalau kita upload di YouTube lagi kan pasti akan di-banned juga, ketahuan, ketek. Misalnya saya bikin video, lalu saya ambil backgroundnya dari internet. Begitu saya upload di YouTube itu nanti ada klaim kan ketahuan juga. Gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, penjelasan saat ekspor beda format. Ya itu format itu untuk kepentingan aplikasi aja sih biasanya. MP4 itu kan untuk video, MP3 untuk suara, OWAV itu untuk hampir sama dengan MP4, cuma dia lebih cocok untuk aplikasi kayak Unit gitu. Kalau WMP itu saya hampir selalu pakai. Kalau di-insert ke PowerPoint lebih aman. Kadang-kadang MP4 itu bisa jalan, bisa enggak. Jadi kalau kakak-kakak bikin video, ingin di-insert, ditampilkan di PowerPoint, saya sarankan formatnya WMP, gitu ya. WMP. WMP. WMP ya. Nah, itu akan lebih aman. Nah, kalau MP4 kadang-kadang mau jalan, kadang-kadang enggak, gitu kan. Gitu. Nah, kemudian fasilitas Filmora yang free sama yang bayar bedanya apa? Kalau yang free itu kalau nanti Anda bikin ekspor nggak akan keluar watermarknya. Tapi kalau yang berbayar nggak akan keluar watermark. Kalau yang free nanti begitu diekspor, file videonya akan ditandai ada tulisan Filmora gitu. Ya, ketahuan itu pakai Filmora bayar, gratisan. Tapi kalau yang berbayar dia mulus, nggak ada tanda watermarknya atau tanda tulisan Filmora, gitu. Oke Kak. Yang keempat, berapa biaya Filmora? Ya, itu sudah saya kasih gratis gitu lewat Kak Firza. Tinggal diinstal aja toh. Kalau mau kalau mau beli ya satu set itu 500.000 Kak, kali buka. Saya 900. Gitu. Oke Kak. Softwarenya ya. Oke. Iya Kak. Terima kasih Kak. Ini ada satu pertanyaan lagi Kak dari Kak Seraf Banunu. Selain mengopi video atau gambar di Google atau YouTube, apakah kita bisa juga menggambar cerita atau buat video, kira-kira ada aplikasinya? Ya, ada. Ya, memang kalau Anda ingin bikin animasi, itu Anda harus bisa gambar gitu. Nanti animasi itu kan prinsipnya beberapa gambar yang disusun lalu dijalankan menjadi sebuah objek gitu ya. Nah, saya kasih contoh aja, contoh animasi yang saya buat dengan yang sederhana aja dengan dengan PowerPoint misalnya gitu ya. Saya tarik dulu. Ya, ini contoh saya buat cerita Natal misalnya menggunakan PowerPoint.
yang saya pakai mana? Kakak. Ini judulnya Aku Pasti Bisa Bersama Tuhan, gitu ya. Saya bikin pakai PowerPoint, lalu saya jalankan seperti ini, Anda bisa lihat, ya. Nah, ini prinsip animasi itu seperti ini. Ini saya tinggal pegang menggunakan remote, lalu saya tinggal jalankan, gitu ya. Kakak lihat di sana, itu PowerPoint loh kak, bukan video ya. Jadi dia bisa bergerak, itu prinsip animasi, ya. Jadi saya sambil menggerakkan pointer, saya cerita. Adam dan Hawa bersama Tuhan di Taman Eden, tapi tidak suka, ya. Nah, waktu itu Tuhan kasih perintah sebetulnya, seterusnya kan, ya. Tapi ada iblis yang menyamar di ular, yang merayu Adam. Nah, Tuhan marah karena Adam dan Hawa melanggar perintah, dia diusir dari Taman Eden, gitu kan. Nah, ini PowerPoint semua prinsipnya. Saya bisa cerita ini. Nah, lalu ini saya share videonya. Saya cerita tentang kelahiran Tuhan Yesus, gitu kan, dan seterusnya, ya. Jadi kalau Anda lihat, saya nyusun sebuah animasi seperti ini. Nah, ini di layar ini banyak sekali kan. Yang tadi saya gerakkan sepertinya jadi hidup bergerak. Ini PowerPoint. Dan ini bisa dijadikan video, tinggal di-convert nanti jadi sebuah video, ya. Kalau jadi video kan tinggal di-share, itu bisa jalan ya, animasinya ini. Kira-kira gitu. Kira-kira itu menjawab pertanyaan dari Kak Serap. Ya. Kalau kita bisa gambar, kemudian gambarnya kita susun di sebuah slide PowerPoint, begitu dijalankan maka dia akan menjadi gambar yang bergerak yang hidup. Tapi kalau mau canggih lagi, kakak bisa menggunakan animasi Flash namanya, Adobe Flash, gitu ya. Adobe Flash itu saya ada buat di, enggak, saya kasih contohnya. Ini kakak juga bisa buka di YouTube saya ya, di YouTube saya. Dari ini ada ya, belum kelihatan ya. Sebentar saya. Ya, itu lagu yang saya buat dan animasi yang saya buat. Kira-kira gitu. Gitu. Itu Kak, jawaban saya untuk membuat animasi melalui gambar. Iya. Untuk Kasar Bandung udah jelas ya Kak? Oke. Sebentar, saya betul. Ada lagi pertanyaan? Teman-teman ada lagi yang mau bertanya atau kurang jelas? Mohon maaf ada backsound di belakang saya ya. Biar ibadah. Ada lagi yang mau bertanya teman-teman? Boleh lambaikan tangannya atau di raise hand. Apa kita mau break dulu ya Kak Igrea ya? Masukku dan pelan terpindah. Kenapa Kak? Masukku dan pelan buat
Oh, ya udah kalau gitu berarti kita break dulu ya Kak ya. Halo. Ya. Oh, ya Mami. Ya, Mami. Ya boleh Mami. Selamat siang Pak. Siang. Saya mau nanya nih, kalau kita gitu, itulah yang kita kelola. Atau nanti kita lanjutkan lagi ya, mungkin sinyalnya juga perlu istirahat. Oh ya, oke. Nanti teman-teman yang masih mau bertanya boleh, nanti kan kita ada sesi selanjutnya, nanti boleh disimpan dulu pertanyaannya, nanti boleh diberikan 1 jam lagi, jadi kita istirahat jam 12 sampai jam 1, nanti jam 1 sampai jam 3 kita lanjut lagi ke sesi yang kedua, tapi jika nanti di sesi yang pertama tadi ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan di sesi kedua. Ya, mungkin sambil istirahat, kakak-kakak bisa bikin podcast di share di grup WA, gitu ya. Hasilnya kira-kira seperti apa? Masuknya jangan jam 1, Bin. Kenapa? Iya, Kak. Bukan jam 1 masuknya. Mulainya jam 1, berarti masuknya jam 1. Iya, jam 1 kita sudah mulai lagi gitu. Jadi teman-teman masuknya jangan sampai sebelum jam 1 gitu. Ya, jadi masuknya sebelum jam 1 ya teman-teman supaya kita nggak ketinggalan informasi. Jadi biar sama-sama kita dengar informasi dari Kak Igrea nggak setengah-setengah. Nanti jam 1 kita sudah mulai. Jadi sebelum jam 1 kita sudah tune in lagi di webinar ini ya. Kak Bina, tadi jawabnya apa ya Kak? Soalnya tadi nggak kedengaran sama sekali. Iya, makanya maksud aku Mami soalnya tadi kan pertanyaannya nggak kedengeran. Jadi Mami tulis di chat aja ya, soalnya kita nggak dengar tadi Mami putus-putus sinyalnya. Makanya belum dijawab. Mungkin sekarang udah jelas kali, coba. Iya, boleh sekarang Mami ngomong dulu deh kalau gitu. Oke. Iya, terima kasih Pak. Jadi kalau itu materinya kita upload ke YouTube. Nah, apakah setelah kita buat lagi dengan kreasi kita, itu kita berhak untuk menayangnya di YouTube, bukankah nanti kita kena copyright? Itu aja Pak, terima kasih. Ya, tetap kena ini, dia akan deteksi gitu. Selama Ibu kakak ngambil dari YouTube yang ada hak miliknya, yang pernah diupload di YouTube, pasti dia akan ketahuan. Gitu. Nanti di YouTube-nya akan keluar tulisan live. Karena saya pernah bikin beberapa kali gitu, lalu saya coba ambil lagu dari backgroundnya itu dari YouTube gitu. Begitu saya upload langsung keluar tulisan bahwa video Anda mengandung materi yang ada hak patennya, kira-kira gitu. Ya tetap bisa diputar, tetapi cuma nanti nggak bisa dimonetasi. Jadi kalau misalnya nanti kita subscribe-nya bisa lebih dari 1000, nah itu nggak bisa dimonetasi, nggak bisa dijadikan uang, kira-kira gitu. Oke Pak, makasih. Ya. Terima kasih. Bina, Iya? kamu tanya kepada Pak Igrea, Pak, apakah semua YouTube itu mengalami seperti itu yang seperti band Diva atau dihakimi Pak? Iya. Karena ya nggak tahu sih, saya nggak pernah subscribe segala sesuatu. Selama ini kita kerjakan kita kan semua dari YouTube untuk lagu-lagu atau video. Sampai selama ini sih nggak ada masalah. Ya, selama ambil sih nggak masalah. Dia kan dapat royalti atau dapat uang kan, kalau kita buka. Cuma kalau materinya dia kita ambil, kita pakai lagi, lalu kita upload menjadi milik kita, nah itu nggak boleh. Kita kena klaim. Contohnya gini, dulu kalau pernah dengar channelnya Calon Sarjana. Calon Sarjana itu kan dia ngambil itu set papernya jutaan loh itu dia. Dia waktu itu dia ngambil materi-materi, dia olah lagi kan. Dia olah, setelah dia olah, dia tayang, tapi kemudian ada satu orang yang
klaim gitu. Akhirnya dia dibanit kan. Dia akhirnya diklaim dari YouTube dan dibanit nggak bisa lagi ya. Kalau menurut saya sih Pak Igra selama tidak dikomersilkan kembali nggak apa-apa Pak. Iya, dipakai internet lah sendiri gitu kan. Iya, kalau kita kan biasa taruh ya buat KKN. Oh iya. Buat itu kan sekolah minggu, bukan buat tujuannya bukan buat mencari uang kembali. Kalau yang calon sarjana kan apa yang dia dapat untuk mencari uang, padahal itu bahan dasarnya bahan dasar dari orang. Betul. Nah itu akan kedetek juga. Ya, gitu. Ya mungkin itu kita break dulu Kak, jam 12.